Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Isti Arianti dengan NPM A1A020084 dari kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai keterampilan membaca. Keterampilan membaca. Apa itu membaca dan apa pula itu keterampilan membaca? Baiklah, mari kita simak lebih lanjut. 1. Pengertian membaca. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Membaca menjadi salah satu jenis kemampuan berbahasa melalui tulisan yang bersifat reseptif, karena dengan membaca, seseorang akan memperoleh informasi. Kedua, pengertian keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca ataupun faktor luar. Keterampilan membaca juga dikatakan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan dan bukan dibawa sejak lahir. Untuk memperlancar proses membaca, seorang pembaca harus memiliki modal, yaitu 1. Pengetahuan dan pengalaman, 2. Kemampuan berbahasa, 3. Pengetahuan tentang teknik membaca, dan 4. Yaitu tujuan membaca. Materi selanjutnya yaitu membaca sebagai suatu keterampilan. Keterampilan adalah suatu kemampuan dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Dalam KBBI, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Ada pula membaca sebagai suatu keterampilan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mutakin, ia menyatakan bahwa pengertian keterampilan dalam konteks pembelajaran adalah usaha untuk memperoleh kompetensi cekatan, cepat, dan tepat dalam menghadapi permasalahan belajar. Yang kedua, menurut Broto, dalam Abdurrahman 2003-200, ia mengemukakan bahwa membaca merupakan kegiatan berbahasa berupa proses melisankan dan mengolah bahasa bacaan secara aktif. Selanjutnya, menurut Hodgson, ia mendefinisikan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dan yang terakhir menurut Maribim, ia menyatakan bahwa keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif. Disebut reseptif karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi ilmu pengetahuan serta pengalaman baru. Materi berikutnya yaitu aspek-aspek membaca. Menurut Tarigan, sebagai garis besarnya terdapat 2 aspek penting dalam membaca, yaitu 1. Keterampilan mekanis atau urutan lebih rendah, yang dianggap berada urutan yang lebih rendah, mencakup 1. Pengenalan bentuk huruf, 2. Pengenalan unsur-unsur linguistik yaitu fonem atau grafem, kata, frase, pola klausa, dan kalimat. Yang terakhir,
pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi huruf. Selanjutnya 2. Keterampilan pemahaman urutan lebih tinggi yang dianggap berada pada urutan lebih tinggi yang mencakup 1. Kecepatan membaca ke taraf lambat. 2. Memahami pengertian sederhana, leksikal, gramatikal, retorikal. Ketiga, memahami signifikasi atau makna. Keempat, evaluasi atau penilaian isi dan bentuk. Kelima, kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan membaca. 1. Membantu siswa untuk memahami makna, struktur-struktur kata, kalimat dan sebagainya yang diberikan seperlunya. Kedua, guru dapat memberikan penjelasan, pengertian, kiasan, sindiran, ungkapan, pepatah, peribahasa. Selanjutnya 3. Guru mengajukan pertanyaan, menanyakan ide pokok suatu paragraf, menunjukkan kalimat yang kurang baik, menyuruh membuat rangkuman. Dan 4. Guru menyuruh membaca dalam arti dengan waktu yang terbatas, bibir tidak boleh digerak-gerakan. Dan materi terakhir yaitu tahap-tahap perkembangan membaca. 1. Pre-reading 6 bulan sampai 6 tahun. Tahap pertama ini disebut dengan pre-reading karena kemampuan dasar membaca anak masih dalam tahap belajar, sehingga dikatakan bahwa anak masih berpura-pura membaca saat ia membuka buku. Kedua, initial reading dan decoding 6-7 tahun merupakan tahap membaca yang sesungguhnya karena anak sudah mulai dapat mengenali hubungan antara huruf dan bunyinya, fonologi, dan juga bisa membaca teks singkat yang mengandung kata sederhana. Kemudian 3. Confirmation and fluency 7-8 tahun. Kemampuan membaca mandirinya pada tahap ketiga ini sudah semakin fasih dan ia pun dapat memahami konteks cerita lebih dalam lagi. Keempat, reading for learning the new 9-14 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai membaca dengan tujuan untuk mempelajari pengetahuan dan ide baru. Di tahap ini, Anda dapat memberikannya berbagai jenis bacaan untuk ia baca, mulai dari buku cerita lebih panjang, koran, majalah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu 5. Multi-plane viewpoints 15-17 tahun. Di tahap selanjutnya ini, anak sejatinya sudah mampu membaca tulisan yang lebih abstrak, kompleks, dan mengandung berbagai perspektif berbeda. Selanjutnya, construction and reconstruction 18 tahun ke atas. Seseorang yang berada di tahap ini sebetulnya sudah beranjak menjadi dewasa. Oleh karenanya, diharapkan sudah dapat memahami baca dengan baik dan bersikap kritis dengan apa yang dibaca. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa membaca adalah kemampuan yang harus terus diasah seumur hidup. Lalu, pada saat ini, kemampuan yang perlu untuk dilatih lebih lanjut lagi adalah kemampuan memahami bacaan dengan baik, karena banyak orang bisa membaca tapi belum dapat memahami sepenuhnya apa yang mereka baca. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi para penonton.